Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha
berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah. Oh, terpujilah Engkau selamanya, terpujilah Engkau selamanya, Engkau memerintah. Haleluya. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman bersama-Mu, oh Tuhan sumber kehidupanku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kau sangat baik Tuhan. Kau memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau mengajari kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Kau berikan setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menghirup Engkau Tuhan. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah nafas kami Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, tanpa perkataan-Mu Tuhan, kami tidak bisa hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini pun oh kami merindukan perkataan-perkataan-Mu Tuhan yang akan menghidupkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Shalom keluarga Yeye. Selamat pagi semua. Shalom keluarga Yabes. Belum bisa pakai mic, laptopnya kayaknya nggak bisa. Harus pakai handphone lagi. Mic-nya rusak juga ya. Salam semua, selamat pagi. Baik. Oke, Pak Yeye sudah ya. Baik, gitu kan? Ada yang mau sharing pagi ini? Ya, siapa yang mau sharing? Saya tunggu.
Ada yang mau sharing? Mbak Tian nggak mau sharing? Mak Yabes? Baik. Amin. Mau sharing ya. Baik. Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudara. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Ya saudara ya, kata-kata ini kan sudah sering sebetulnya kita dengarkan ya. Tapi saudara, perkataan seperti ini saudara harus memang benar-benar tinggal di dalam diri kita gitu. Kalimat ini hanya dengan memasukkan, jadi hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, hanya dengan menjadi ciptaan gitu. Tapi ketika disebut manusia, ya karena manusia dianggap sebagai Tuhan segala ciptaan. Ya. Nah, jadi ketika disebutkan kata manusia di situ sebetulnya ciptaan gitu. Makanya sebetulnya semua ciptaan itu, makanya jadi kita saja yang berpikir kalau misalnya makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada nilainya gitu. Di hadapan Tuhan, ciptaannya itu semua berharga. Gitu ya. Nah, walaupun misalnya makhluk yang lemah misalnya dimakan oleh makhluk yang lebih tinggi gitu, tapi pada dasarnya semua kan akan saling menghidupi satu dengan yang lain. Terjadi rantai makanan itu kan, kita lihat dalam rantai makanan itu. Nah, jadi manusia yang tertinggi. Jadi ketika dikatakan dia menjadi manusia ciptaan gitu, dengan apa katanya? Dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging gitu. Sebetulnya kata-katanya sederhana gitu. Kan firman itu kan sebetulnya adalah Tuhan gitu. Adalah Allah gitu. Ya, bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita mau menyembah Allah yang benar itu, jadi Allah yang benar itu adalah firman gitu. Bukan berhala gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita imajinasikan gitu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan itu, kita itu sebetulnya kita itu adalah melayani firman gitu. Jadi disitulah saudara, firman itu harus menaklukkan kita. Jadi perkataan ini penting saudara, supaya penaklukan Tuhan itu atas kita itu nyata gitu. Karena Allah yang benar itu adalah firman gitu. Firman-Nya. Namun kan firman itu adalah kata-kata. Oke? Nah, sementara di dalam pikiran kita ini kan sudah banyak gagasan, sudah banyak ide-ide, sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang telah merusakkan kita. Jadi merusakkan itu adalah seperti falsafah-falsafah,
seperti ajaran-ajaran orang tua, ajaran-ajaran turun-temurun, kebudayaan gitu. Oke? Nah, jadi perkataan-perkataan itu telah merusak kita gitu. Apa namanya itu, kayak petuah-petuah gitu. Orang Batak itu songon nadido nina tua-tua katanya, kayak gitu. Seperti yang dikatakan oleh orang tua kita dulu gitu. Oke. Nah, jadi semua maksudnya selama ini yang telah mengisi hati manusia itu sebelum mereka itu berjumpa dengan Tuhan adalah semua buah pikiran daripada manusia. Termasuk saudara, kekristenan itu pada umumnya adalah buah daripada pengetahuan manusia tentang Alkitab. Jadi mereka menginterpretasikan isi Alkitab. Nah, di situ letak perbedaannya ya. Supaya kita boleh mengerti, supaya kita belajar sedikit bagaimana sih proses daripada pekerjaan Tuhan itu gitu. Apa nanti yang membuat kita itu ketika kita terus masuk dalam persekutuan ini, kita tidak membicarakan segala sesuatu menurut pandangan dunia lagi. Jadi walaupun misalnya kalau kayak kemarin ya saya ceritakan tentang apa yang terjadi, kan saya sering kan misalnya bercerita tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Ya. Jadi saya bercerita itu karena memang sekarang ini kan Tuhan itu bukan kayak dulu gitu loh. Dia itu hanya mengurusin murid-muridnya karena memang pekerjaannya di situ fokusnya gitu. Makanya ada namanya tahapan pekerjaan. Kan 3 tahapan umum itu kan. 1 Taurat, yang kedua kasih karunia. Kan Tuhan itu kan hanya diutus untuk orang Yahudi kan. Tuhan Yesus itu kan. Itu kebenaran gitu. Jadi fokusnya itu menebus manusia. Tapi yang ditebusnya itu pertama adalah orang Yahudi. Karena mereka itu menolak, maka itu juga kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Dipindahlah ke bangsa lain gitu kan. Makanya kedatangan kedua bukan lagi di Israel, tapi kedatangan yang kedua itu di tempat di mana sarang daripada sinaga merah itu, saudara. Sinaga tua itu. Sinaga tua itu adalah iblis itu gitu loh. Disitulah dia menjejakkan kakinya waktu dia datang kedua kali. Nah, jadi semua firman yang kita dengarkan ini itu langsung dari mulutnya Tuhan, saudara. Itu kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Sama seperti Maria kan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi padaku, katanya. Sama. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Dia kan pusing kan untuk memikirkan itu kan. Tapi karena dia seorang yang dia memang seorang Maria itu kan rata-rata di sana, saudara ya. Ketika Taurat itu sudah datang, firman itu sudah datang, mereka secara turun-temurun diajari oleh orang tua mereka tentang kisah-kisah di dalam itu cerita asli gitu loh. Mereka menceritakan tentang Abraham, karena itu nenek moyang mereka, saudara. Ya kira-kira sama kayak kita lah. Songon nadido nina tua-tua katanya kayak gitu. Sama. Gitu. Tapi
mereka itu kan langsung kan, kalau kita itu kan songon dari dok nenek tua-tua, nenek moyang kita itu, opung-opung kita itu, mereka tidak, mereka hanya mengalami dari sisi bagaimana, kalau kayak orang Batak itu kan dalihan natulu kan kayak gitu kan. Jadi dasar-dasar kehidupan secara normal pada waktu itu gitu, saudara. Nah, tapi orang Israel itu, saudara, mereka itu kan Taurat gitu loh, firman juga yang langsung dari mulutnya Tuhan, semuanya itu gitu, peraturan-peraturan itu. Jadi mereka itu banyak di antara mereka sama kayak kita lah, saudara. Kita ini kan kita dilahirkan dari orang tua kita kan, ajaran orang tua kita itu boleh saya istilahnya saya generalisir lah semuanya. Karena orang tua kita memiliki hati yang tulus kan gitu. Jadi ajaran-ajaran mereka itu sangat membekas. Istilahnya walaupun misalnya mungkin kita itu seperti, makanya kalau saya ceritakan bapak saya gitu, ya apa adanya saya ceritakan. Tapi kami anak-anaknya gitu, kami itu benar-benar kalau boleh saya katakan itu ya, memiliki hati yang tulus gitu. Iya, istilahnya ya seperti itulah adanya gitu. Ya saudara juga bisa saksikan kehidupan saudara gitu. Bagaimana saudara gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah orang Yahudi itu. Seperti itulah Maria itu, saudara. Dan yang lain itu, saudara. Seperti itu. Jadi para murid-murid itu juga begitu, saudara. Mereka itu benar-benar, jadi karena mereka itu mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan daripada nabi-nabi di masa lalu gitu ya. Nah, itu membuat mereka itu jadi kayak Petrus, kayak semua mereka itu ya, murid-murid itu kan masih muda pada waktu itu, saudara. Masih sangat muda. Ya seumuran dengan Tuhan Yesus saja gitu. Jadi mereka itu semua memiliki hati yang tulus gitu. Nah, jadi ketika sekarang saudara, ketika firman itu datang kepada kita, kan datang kepada kita itu nggak lagi malaikat yang bawa, saudara, karena sudah ada tertulis gitu. Makanya dulu nggak perlu misalnya saya itu seperti Wahyu 12 itu nggak perlu malaikat itu datang kepada saya. Tapi pada waktu saya ketika kita sudah keluar dari RTM itu, saudara, kan nggak ada lagi, karena kan firmannya sudah bilang hambaku Musa telah mati gitu. Itulah cara Tuhan itu berbicara kepada saya gitu loh. Hambaku Musa telah mati katanya, kan kayak gitu kan. Hambaku Andreas sudah mati, kira-kira kayak gitu. Disitulah saudara, kan tentu kan dia mengenali hati kita, dia mengenali hati saya, dia menciptakan saya gitu kan, dia kenali gitu. Dan di dalam diri saya pun, ngapain saya mesti bohong lagi? Inilah keadaan saya. Apalagi firman Tuhan bilang manusia sudah rusak. Itu yang memberikan saya keberanian untuk mempercayai Tuhan. Kan dia tahu sejarah hidup saya. Orang dia yang pilih saya sejak dari kandungan ibu saya. Kan pastikan Tuhan tahu gimana hati mama saya dulu. Pasti tahu dong gitu. Dia kan membutuhkan satu dia butuhkan kehadiran Tuhan untuk memulihkan kehidupannya gitu. Tapi dia tidak tahu. Tiba-tiba dalam dirinya dia bernasar sama Tuhan. Walaupun waktu itu gak ada yang ngajarin dia bernasar gitu. Jadilah itu kan. Nah jadi saya boleh bayangkan
ketika saya lahir itu, ketika saya itu ada dalam kandungan, belum jadi pun Tuhan sudah memasukkan satu roh ke dalam diri saya gitu loh. Jadi prosesnya seperti itu. Daging itu dilahirkan oleh daging, tapi roh dilahirkan oleh roh. Jadi proses di situ, saudara. Itu kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tapi sekarang ketika Tuhan itu sudah datang, dia beritahu. Nah, itu loh. Gimana caranya dia beritahu? Yaitu firman-Nya itu masuk ke dalam daging kita ini loh. Makanya bagaimana caranya? Dengan caranya yang ajaib. Ketika saya, karena kan ceritanya kan kepada siapa lagi saudara? Saya mau berharap kepada manusia mana gitu loh. Karena kan bayangan saya kan pada waktu itu saudara. Makanya saya itu getol sekali saudara. Saya sampai dilarang waktu itu ketika di Jakarta itu. Ketika habis gitu kan yang kedua itu. Oh iya kalau nggak salah. Kedua atau pertama. Setelah waktu itu ada leadership itu kan. Saya sampai minta waktu gitu. Sampai kami nggak dikasih waktu. Saya ngotot oke, kami bisa pakai di ini nggak, di rumahnya Pak Andreas. Jadi pada waktu itu saudara, saya benar-benar mau ini, ayo kita bicarakan kemana nanti kita ini, ayo kita bicarakan. Nah, jadi pada waktu itu saudara, karena saya mulai melihat tidak ada gitu, rasanya ini nggak bisa ini. Gak punya pendirian gitu. Nah disitulah saudara, mau sama siapa lagi? Disitulah saudara kita mulai dibawa bersama-sama saudara. Disitulah mulai saudara kayak Tuhan rombak gitu loh. Disitu sebetulnya terjadinya ya. Sampai sekarang jadi sekarang ini jadi saudara mesti ngerti. Jadi ketika saya ceritakan itu, kalaupun berulang-ulang saya ceritakan gitu, jangan saudara bosan gitu. Karena dari situlah nanti saudara itu mulai mengerti bagaimana cara saya untuk memahami semua itu. Apa yang membuat saya kayak berani aja gitu mempercayai apa yang belum pernah saya dengar gitu. Iya kan saudara lihat sendiri kan, saya tidak bergantung kepada ini gitu kan. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Waktu pemuritan dulu saudara, dulu itu ya saya berani aja ngajar gitu. Kalau mereka itu harus pakai lisensi mengajar dulu saudara. Waktu saya masuk ikut lokakarya pemuritan dulu itu, waduh saya rasanya itu kayak gimana lah dipandang waktu itu saudara. Karena nggak ada undangan untuk saya gitu. Saya belum bisa ikut. Nah, cuman dibawa sama teman kita yang di Tiban itu loh saudara. Harusnya kami nggak bisa gitu. Tapi ternyata setelah jalan gitu, ternyata justru berbeda. Justru saya yang dapat lisensi. Iya. Karena dulu waktu itu saudara, kita itu rasanya itu karena kita itu nggak jalan-jalan dulu saudara. Jadi kita itu hanya dari sejak awal itu hanya ya seminar gitu aja. Jadi nggak ada satu pertemuan gitu, yang jelas. Gitu. Nah, jadi saudara, ketika saya melihat itu, ketika sudah nggak ada lagi kan, nah mau tidak mau saudara,
Disitulah kita itu benar-benar. Jadi kalau saudara ikutin gitu ya. Jadi saudara mesti tahu gimana caranya saya itu berani berkata-kata kepada saudara. Di mana juga saya itu dengan sabar menunggu saudara mulai berani mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan seperti yang saya alami gitu loh. Di situ nanti kita menjadi kokoh. Karena tujuan Tuhan itu bukan lagi satu orang gitu. Nggak bisa. Kita mesti bersekutu bersama-sama. Bersekutu bersama-sama itu maksudnya. Saudara juga harus menceritakan Tuhan yang saudara alami. Itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan ini dia menjadi daging, firman itu dimasukkan ke dalam daging. Itu loh. Jadi saudara mesti bisa membayangkan bagaimana sampai saudara bisa ada di sini. Tidak ada yang secara kebetulan. Makanya kalau saya ceritakan cerita saya itu, saudara pun pasti punya cerita yang sama. Karena kita sama. Saya hanya yang duluan dicerahkan ketika saya ceritakan asal usul saya gitu loh. Jadi yang cerita asal usul saya itu Tuhan. Begitu ya Tuhan. Jadi ketika saya tiba-tiba kayak dibawa gitu, kayak saya sampai bisa membayangkan bagaimana proses saya itu ada gitu. Saudara kan juga seperti itu kan, saudara yang cerita misalnya kayak Mati yang cerita gitu, ketika bapaknya bilang nanti akan ada yang ceritakan sama kamu. Coba lah, mana tahu bapaknya. Tapi dia dengan iman gitu. Bapaknya itu bilang gitu. Sama, yang lain juga begitu, pasti. Percayalah. Nanti ketika saudara mulai menerima Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang nyata itu. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan firman, saudara. Saudara percaya enggak yang bicara itu Allah Tuhan sendiri? Sulit kan? Tapi coba ikuti pikirannya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Gitu. Aku ini ciptaan. Kan Tuhan berdaulat atas kita kan. Apa artinya saudara? Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Jadi kalau saya katakan saudara, misalnya saya katakan smart. Tahu nggak? Anak-anak kita ketika mendengarkan itu, tahu nggak? Mereka itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka seperti Yeremia, Yeskiel, Yesaya. Mereka seperti Daud. Mereka seperti Abraham, seperti Isa. Pada waktu mereka masih sangat muda, saudara. Henok. Anak-anak kita ketika mendengar itu, saudara, di dalam diri mereka itu sama seperti saudara para orang tua daripada si Daud, Daniel itu, saudara. Mereka mengajarkan, mereka itu beritakan firman gitu loh. Jadi pekerjaan Tuhan di zaman orang Israel itu, saudara, sebetulnya hebat sekali, saudara. Keren sekali, saudara. Jadi mereka dididik seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mereka keras kepala gitu ya, tapi keras kepala mereka itu sebetulnya itu adalah karena mereka itu tidak mau dibawa ke yang baru itu saja, saudara. Namun dalam hal mereka mencintai Taurat itu, mereka orang Farisi sangat cinta.
Itu saja permasalahannya. Jadi di antara orang Kristen itu pun sebetulnya banyak yang tulus. Hanya saja saudara, ketika mereka menerima, ketika mereka mendengarkan sesuatu yang baru, para pemimpin-pemimpin mereka itu telah menghalangi, saudara. Persis seperti itu modelnya ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Ketika mereka sudah mau sampai di pintu kerajaan sorga itu, mereka menghalangi supaya orang itu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Sama. Para pemimpin-pemimpin itu bilang berkali-kali, hati-hati penyesatan, hati-hati penyesatan. Karena begini saudara. Jadi mereka itu takut nanti gak ada yang memberikan pertuduhan, karena mereka sudah punya aset yang harus dipelihara. Jadi mereka itu sudah terlanjur nyaman, sudah menjadikan itu menjadi sumber penghasilan mereka. Makanya kita pun dibawa keluar dari situ. Kan seperti saya bilang sama saudara, bagaimana kita dibawa keluar? Bagaimana kita ini kan bergantung, saudara lihat sendiri kan saya gitu. Bagaimana saya bergantung gitu. Bukan kepada persembahan jemaat kan. Karena saya pun belajar menerapkan firman, saya sama seperti saudara. Bedanya saudara masih bisa bekerja. Saya dipanggil tidak bisa. Secara full timer dalam kerjaan gitu. Nggak bisa. Tetapi saya tidak membatasi Tuhan bagaimana caranya, melalui apapun yang diperhadapkan gitu. Saya diajar untuk berpikir sendiri supaya saya itu tidak jadi supaya saya itu memiliki kemerdekaan. Nah, saudara mesti memahami pola kerjanya itu, saudara, sistem kerjanya itu. Bagaimana? Jadi saudara mesti benar-benar menerima Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sampai saudara nanti bisa membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara, walaupun tidak ada rupanya kita lihat gitu. Karena memang kita nggak bisa berpatokan kepada satu rupa itu gitu loh. Karena Yesus pun ketika menampakkan diri kepada muridnya berikutnya setelah kebangkitannya kan sudah dengan rupa yang berbeda. Karena si Thomas aja saudara pengen melihat lubang bekas paku itu saudara. Makanya Tuhan datang dengan itu saudara. Kan Tuhan Yesus kayak mundur ke belakang gitu. Hanya karena si Thomas itu minta supaya dia mencucukkan jarinya gitu. Tapi Tuhan sudah datang dengan rupa yang berbeda, saudara. Jadi saudara, ketika kita pun bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu secara manusia, mereka juga. Jadi kalau bagi mereka itu yang benar-benar berjumpa itu kan memang agak, mereka itu benar-benar kayak diajar gitu. Bagaimana dulu murid-murid Tuhan itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus itu loh saudara. Jadi mereka persis gitu. Tapi kalau kita ini persis, kita percaya Tuhan Yesus kan bukan karena kita itu melihat rupa Tuhan Yesus kan yang asli kan. Kan karena pemberitaan. Tapi karena ada rupa di kalender, ada banyak orang Kristen itu membayangkan Tuhan itu rupanya kayak yang di kalender saudara.
Disitulah sebetulnya terjadi penyesatannya. Sama dengan ikon salib juga seperti itu, saudara. Makanya sebetulnya yang menyelamatkan kita itu bukan salib. Jadi kita bukan datang kepada salib, kita datang kepada firman-Nya. Tapi firman-Nya yang mana, saudara? Firman-Nya yang harus firman-Nya yang baru. Cobalah bayangkan, saudara, bagaimana lah saya caranya. Saya kan harus menyangkal diri saya terus, saudara. Kan menurut siapa yang bisa layak, saudara, menampung Tuhan? Siapa? Mau tunggu kapan kita layak? Kalau saya merasa diri saya layak, kalau saya merasa diri saya lebih hebat, yang masuk itu adalah kesombongan nantinya, saudara. Makanya kita itu sering harus dihajar dia gitu loh. Jadi benar-benar, saudara, Tuhan itu membuat kita itu bergantung kepada dia. Makanya saudara, jangan saudara heran kalau misalnya saya katakan Tuhan menampakkan diri kepada kita setiap hari. Yang menampakkan diri itu firman-Nya, saudara. Yang menampakkan diri itu bagaimana perkataan-perkataan ini menjadi berdaulat. Yang tambah silau. Sorry ya, ntar ya, sedikit lagi. Nah, jadi semua yang kita bicarakan ini firman. Jadi benar-benar bagaimana dikatakan memasukkan firman-Nya ke dalam daging. Prosesnya itu. Jadi ketika pertama kali, saudara bisa membayangkan juga Tuhan yang Maha Kuasa ini. Bagaimana dia. Jadi saya sendiri bisa merasakannya. Makanya ketika, kan itu satu, kalau boleh saya bilang, cobaan yang besar loh bagi saya. Anak laki-laki itu, saudara. Iya. Itu firman. Bagaimanalah caranya firman yang tadi itu, anak laki-laki itu, bagaimanalah caranya dia masukkan ke dalam daging saya. Nah loh, udah lebih jelas. Ada lagi enggak yang saya sembunyikan? Bagaimana caranya? Tentu saudara, kan saya tergoncang waktu enggak. Saya itu selalu lawan, saudara. Orang yang mendengarnya menganggap sudah lain ini. Jadi setiap kali kalau saya bicarakan ini sama teman-teman saya gitu, itu langsung kayak mengalihkan pembicaraan, saudara. Mereka takut. Saya nggak tahu takutnya di mana. Sebetulnya takut mempercayai Tuhan. Jadi takut menerima Tuhan itu. Takut menerima Tuhan yang nyata itu masuk. Jadi gak benar-benar bisa memahaminya. Walaupun sebetulnya mereka sudah mulai melihat hal itu dalam diri mereka. Mereka takut menerima firman ini semua, saudara. Bedanya dengan kita. Jadi di antara semua pendeta-pendeta yang pernah ikut di RTM itu, hanya saya yang tinggal. Dulu mereka yang ngajak saya ke situ loh, bukan saya dong langsung masuk ke RTM itu loh, jangan salah.
Teman-teman saya pendeta itu, saudara. Nah, kan di situ kan setelah mulai, wah ini sesat ini katanya gitu. Tapi kan saya tetap tinggal di sana kan. Dari guru kita Andreas itulah kita itu bisa memasuki hal yang ini dengan mudah. Jadi ada stepnya. Jadi bagi kita panggilan Tuhan untuk kita sampai ke sini itu punya jalan sendiri. Jadi cara Tuhan itu membawa kita sampai ke sini, kita punya jalan sendiri. Cara sederhana guru kita itu bersekutu dengan Tuhan, itu membawa kita sampai ke sini. Cara Tuhan memimpin Musa dan cara Tuhan memimpin Yosua itu berbeda, saudara. Sudah berbeda, saudara. Yosua tidak harus pergi dia ke kemah, tidak. Dia ada di lapangan. Cuman dia komit, saudara, dengan anak-anaknya. Dia bilang, aku dan seisi keluargaku, seisi rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tetapkan, saudara. Pilihlah sekarang. Jadi di masa tuanya itu dia bilang, ketika dia harus pamitan, pilihlah sekarang. Aku dan seisi rumah tanggaku. Musa tidak, saudara. Karena Musa itu, dia itu fokus gitu. Dia dipilih Tuhan, dia sendirian. Dia harus meninggalkan keluarganya. Iya loh, saudara. Kalau saudara dengarkan cerita kisahnya Musa itu, saudara ya. Wah, itu sedih sekali sebetulnya. Sampai mertuanya itu datang bawa istrinya, saudara. Karena dia lebih sering gitu. Karena kan dia harus tinggalkan itu ketika pertama kali dipanggil. Jadi Musa itu punya jalan sendiri. Tapi Yosua, dia bilang, aku dan seisi rumah tanggaku. Gitu. Makanya kita juga, Tuhan datang sama kita. Makanya saya melihat, sebenarnya adik-adik saya gitu ya. Saya melihat walaupun misalnya apa gitu ya. Walaupun misalnya ya mungkin tidak rasanya tidak semua gitu ya. Tapi dalam hati saya, saudara, Tuhan itu kayak tahu gitu loh. Udah tenang, lihat sisi keluargamu nanti dia. Termasuk dalam seisi keluarga istri saya gitu. Iya. Itu menyebar dia gitu. Jadi yang saya makan itu firman gitu. Tetapi saya tidak boleh memaksakan firman ini supaya digenapi oleh Tuhan. Jadi orang Yahudi juga ketika Injil Kerajaan Sorga mulai diberitakan di awal-awal dulu di masanya Tuhan Yesus itu. Karena kan Yesus bilang, orang berusaha ingin menggagahinya katanya. Artinya mereka perkosa firman. Apa artinya memperkosa? Memaksa. Itulah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu, dia itu memang dia harus mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi mereka gak percaya kalau Yesus itu adalah Yahweh itu, adalah Tuhan yang di sorga itu, saudara. Jadi mereka itu sudah menciptakan ilah. Jadi mereka sudah menciptakan Yahweh menurut image mereka, menurut cara pandang mereka, saudara. Jadi sama seperti orang Israel yang membuat patung lembu emas itu, saudara.
Cuman pada waktu itu mereka tidak buat itu, tapi patung lembu emasnya itu ada di sini. Sama seperti orang Kristen. Fotonya Tuhan Yesus itu yang ada di kalender itu tercipta di sini, tersimpan di sini. Jadi tahu enggak? Tuhan yang mereka tunggu itu, yang mereka bilang Tuhan yang datang kedua kali itu, adalah yang di kalender itu, saudara. Karena sudah tercipta image di sini. Yang mereka tunggu itu adalah Tuhan Yesus yang berjubah, yaitu laki-laki itu, saudara. Jadi di situ nanti tertipunya, saudara. Mereka menciptakan Tuhan Yesus di sini dalam imajinasi mereka. Makanya sekarang dari yang kita lihat ini, dari firman Tuhan inilah kita mengasihi pribadi itu, saudara. Sama, saudara. Bagaimana cara saudara mengasihi saya? Yang saudara lihat itu adalah Tuhan yang ada di dalam hatimu itu, saudara. Yang saya beritakan gitu. Jadi perkataan saya ini membongkar, membuang gambaran Tuhan yang lama yang dalam hatimu gitu, yang dalam pikiran. Sekarang Tuhan yang membimbingmu itu sama dengan yang engkau rindukan itu, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati itu. Sama satu dia dengan Tuhan yang memimpin saya. Harus satu dia. Jadi saudara gentar. Saudara memiliki roh takut akan Tuhan yang sama. Jadi lihat ya, jadi ketika kita bicarakan, jadi walaupun dia dalam rupa perempuan, di surga nggak ada jenis kelamin, saudara. Enggak, rupa saja. Karena surga itu sebetulnya adalah alam roh. Sementara jenis kelamin itu ada di alam materi gitu. Iya. Makanya surga kita itu tidak seperti surganya mereka yang harus ada bidadarinya kayak gitu. Enggak sah, makanya itu yang ada di pikiran mereka, ya ke situ mereka dibawa. Itu yang ada dalam imajinasi mereka. Sampai pada akhirnya ketika pekerjaan Tuhan selesai, kan dikatakan gini, akan dipisahkan semua. Mereka akan menuju ke tempat tujuan mereka, disingkapkanlah di sini. Disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Tempat yang gelap. Cukup dengan Tuhan berfirman, kamu di sini. Kayak sama kan, misalnya kalau kita bayangkan banyak planet-planet gitu. Kamu di sini tempat. Tapi di tempat yang terang ini, kamu hanya melihat dari jauh. Sama seperti kepada orang kaya itu kan, bisa dia. Tapi dia hanya bisa pengen saja. Ada jarak katanya. Apa jaraknya? Firman Tuhan. Itulah jaraknya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kita lihat ketika orang-orang sulit untuk bergabung gitu. Karena perkataan Tuhan, saudara.
Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan bermandera. Coba lihat saudara bagaimana Tuhan bawa kita. Coba lihat. Kalau saudara mau keluar, kan saudara akan bilang kayak gini, kemana kami akan pergi. Sudah gitu kan? Mau siapa lagi? Di dalam diri saudara kan pasti sama seperti murid-murid itu saudara. Mau gimana lagi? Apa kamu gak pergi juga? Perkataan ini keras. Siapa akan percaya? Apakah kata-kata itu menggoncangkan imanmu? Jadi kata-kata yang kita dengar ini saudara memang menggoncangkan iman kita. Apalagi tentang inkarnasi saudara. Wah, jadi saudara, satu yang paling dulu itu tidak terima itu ya ibu kita lah. Jadi dulu harapan saya saudara, emang karena dia orang pintar. Iya, harapan saya dulu saudara, nah, iya saya tahu dia pintar gitu karena kan sejak mudanya juga dia pernah kerja di bank gitu ya. Iya. Apalagi tajam secara roh juga gitu kan. Iya. Tapi ketika yang terakhir itu saudara, wah dia benar-benar di situ ketipu gitu kan dengan alam roh itu kan. Di situ kayak gimana gitu. Benar loh Pak, saya lihat dia datang karena dia punya pengalaman. Itu nggak mungkin salah. Tapi kali itu salah. Nah, jadi ketika mau melepaskan karunia itu saudara, nah di situ sulitnya saudara. Ketika untuk menjadi orang biasa tanpa karunia, sulit untuk membuangnya saudara. Karena dulu dia pertama kali itu dapatkan juga memang dari nenek moyangnya, sehingga dia bisa sampai seperti itu. Cuman dulu guru kita itu sangat meninggikan itu, si penglihatan itu, gitu loh. Jadi waktu dia hilang karunia penglihatan si bapak kita dulu, si guru kita, dia pikir itu karena kesalahannya. Jadi dia ternyata telah mengandalkan si karunia itu, bukan Tuhan pemberi karunia. Gitu loh saudara. Jadi penipuan si iblis itu sangat halus sekali. Padahal Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Makanya mereka ditipu dengan penglihatan-penglihatan mereka. Udah itu saya lihat Allah, saya lihat Bapak di situ katanya gitu. Nah, mereka nggak mau menanggalkan itu. Sekarang ketika kita menanggalkan itu, lihat. Sekarang gambaran-gambaran itu semua secara perlahan mulai dihilangkan. Alam roh itu atau dunia orang mati itu secara perlahan nggak bisa lagi memasuki area kita kan? Itu loh, karena apa? Karena firman. Dia mau coba tipu kita lagi? Nggak bisa. Karena apa? Secara tanpa kita sadari, firman itu masuk ke dalam daging kita. Daging kita ini jiwa kita, pikiran kita. Bukankah lebih nyata pekerjaan itu sekarang? Betul nggak? Bukankah sekarang saudara punya gambaran sorga yang berbeda? Bukankah secara perlahan terbangun di dalam diri saudara
iman, keberanian percaya. Bukankah ketika mereka, saudara misalnya mendengarkan tentang berita-berita yang menakutkan gitu, atau apa saja, bukankah setelah kita melewati satu fase ini, coba lihat, kan kita lolos semua. Memang puji Tuhan seperti tidak terjadi apa-apa kan, oleh karena peristiwa kemarin. Tapi lihat saudara, eskalasinya akan makin meningkat. Saya yakin kemungkinan orang-orang kaya termasuk di bangsa kita mungkin, jangan-jangan mereka sudah mempersiapkan bunker. Mereka punya uang. Tapi tahu nggak? Sekuat apapun nanti mereka buat bunker, mereka lari kemana? Mereka bisa tahan di situ. Sampai kapan? Iya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi kepada kita ketika kita mendengarkan firman setiap hari? Apa bedanya yang saudara dengarkan? Yang kita dengarkan itu membuat kita itu jadi tenang. Masing-masing kan kita secara pribadi kan dituntunnya. Masing-masing kita pribadi. Kan saya gak bisa melakukan itu. Karena hanya Tuhan. Tuhan yang adalah roh itu. Hanya Dia yang bisa kan menyelidiki hati kita kan. Roh Kudus itu kan yang bisa menyelidiki hati kita masing-masing kan. Lihat prosesnya ya. Jadi kalau saya katakan ini perlahan-lahan gitu ya. Ayo ya, itu dia. Bayangkan firman itu masuk ke dalam daging saudara. Bayangkan seperti saya, gimana caranya saya anak laki-laki itu. Jadi anak laki-laki itu bukan gender. Bukan. Cuma karena tepat karena saya laki-laki gitu. Saya mungkin rasanya itu tepat. Jadi karena ada yang melahirkan itu gitu kan. Itu saya entah kenapa saudara kok bisa. Saya pun gak tahu gitu. Saya cerita aja sama saudara. Karena waktu saya sakit itu ada beberapa peristiwa itu kan saya bilang saya gak punya karunia penglihatan. Tapi untuk mengetahui mereka yang punya karunia penglihatan itu saudara, saya itu dikasih izin gitu, diizinkan. Ketika yang saya ceritakan waktu saya jatuh dari tangga itu, saya seperti yang saya bilang masuk di ruangan itu gitu kan. Itu kayak apa sebetulnya, kayak satu gambar, saya pun nggak tahu gitu, tiba-tiba aja gitu, gambaran aja. Tapi ketika saya cerita, kan itu kan kayak nyata. Ya memang seperti itu yang ada di bayangan yang saya lihat gitu loh. Kayak nyata sekali beberapa peristiwa itu. Sama dengan ketika yang saya bilang tentang anak laki-laki itu. Di situ benar-benar saudara saya bisa merasakan apa yang dialami oleh Maria ketika datang malaikat itu. Wah, itu rasanya berguling-guling, saudara. Firman itu rasanya itu benar saudara, kayak dia nusuk gitu. Puji Tuhan pula saya pernah membaca bukunya Rick Joyner, di mana dia mengalami penglihatan ketika dia ditusukkan pedang. Harus masuk ini pedang ini katanya. Itu kayak nyata sekali. Makanya waktu itu harus dibaca semua bukunya saudara. Tapi ketika gak salah juga saudara. Saya gak tahu dia masih hidup gak sekarang. Saya belum pernah. Karena pada waktu terakhir yang saya lihat itu,
Dia itu di dalam websitenya itu menceritakan bagaimana dia berjuang melawan COVID, saudara. Gitu, saudara. Dia sudah cukup tua, gitu ya. Dia, kalau masih hidup memang hebat sekali. Anaknya 5 gitu ya. Kok dia tinggal di Israel dengan Amerika ya. Saya lupa namanya, itu tempat banyak hamba-hamba Tuhan juga, melahirkan hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi saudara, semua pengalaman itu saudara, itu jadi ketika saya rasakan secara pribadi itu, disitulah saudara saya itu kayak dibawa gitu loh. Kayak dibawa mengalami apa yang dialami oleh para pendahulu-pendahulu kita. Iya, jadi cara Tuhan itu menuntun kita. Makanya kalau saya lihat gitu ya, cara Tuhan itu, persekutuan kita ini ya, uniknya persekutuan kita ini gitu ya. Kalau saya perhatikan saya ini gitu. Iya ya Tuhan ya. Engkau ini Tuhan. Tapi kok bisa sih? Jadi kadang saya ragu juga. Jadi setiap kali saya mau bicara sama saudara, harapan saya itu gini saudara. Ayo masuki. Izinkan firman-Nya menjadi daging di dalam saudara. Iya saudara. Saudara akan ngerti semua perkataan Tuhan Yesus itu saudara. Disinilah kita benar-benar ngerti apa artinya menjadi ciptaan. Yang kita bahas tadi kan cuma satu kalimat kan. Manusia ciptaan. Firman yang dimasukkan. Padahal yang diceritakan itu adalah ketika pertama kali Tuhan datang itu loh, yang kedua kali itu. Kepada orang itu. Jadi dia cerita apa yang dialaminya sendiri loh. Yang diceritakan itu pengalaman dia gitu loh. Makanya saya juga bisa menceritakannya kepada saudara. Karena yang saya ceritakan pun pengalaman saya. Saudara, banyak orang menolak tentang firman di mana manusia itu rusak. Iya. Tapi karena itu firman Tuhan, saya terima, saya masukkan di sini. Oh iya. Itu yang membuat saya mau nggak mau harus datang terus sama Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Kalau kamu nggak percaya kamu rusak. Wah Tuhan, Tuhan tunjukkanlah sama kita. Ini loh, kamu ini kayak gini. Nah, gitu. Aduh, rasanya itu benar-benar saudara mau nangis di hadapan Tuhan terus. Gitu. Karena kita dikasih kesempatan. Kita nggak layak, tapi kita dikasih kesempatan. Sabar sekali Tuhan itu. Baik, salam puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan yang terus memimpin kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.